sangat pesatnya, Sidoarjo menjadi kabupaten rujukan UMKM terbaik di Indonesia. Lalu lalang dan laju masyarakat tak pernah terhenti di sepanjang waktu, mulai dari lini ekonomi, transportasi, budaya, hingga pendidikan tinggi. Dari daerah urban penopang ibu kota provinsi terbesar kedua di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melahirkan para cendekiawan muda yang mandiri dan penuh inovasi. Berdiri sejak tahun 1984, berawal dari tergabungnya beberapa sekolah tinggi Muhammadiyah, UMSIDA berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Dari komitmen itu, kami mengedepankan kreativitas dan terus meningkatkan hasanah keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran. UMSIDA tak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, namun juga tempat bertemunya ribuan cendekiawan dari seluruh Indonesia, bahkan dunia, untuk bertukar pikiran. Kami saling terhubung dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di dunia, mencetuskan gagasan melalui idealisme para akademisi. Semua itu kami dedikasikan untuk Indonesia sejahtera dan berkemajuan yang berdaya saing global. Kami bahu-membahu menghasilkan ribuan produk unggulan melalui penelitian dan pengabdian. Dinamika kehidupan kampus ini membuat kami mengerti arti perjuangan. UMSIDA akan menjadi perguruan tinggi unggul, inovatif dalam pengembangan IPTEX berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Di visi 2038 ini, UMSIDA akan diantarkan untuk menjadi perguruan tinggi yang mendapatkan pengakuan di tingkat ASEAN Recognition, yang itu meniscayakan ada banyak persiapan yang harus kita lakukan. Dalam tahap ini, 4 tahun pertama kita akan melakukan penguatan pada sisi tata kelola. Maka di situ kita akan memperkuat pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sekaligus penguatan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka dalam kaitan ini, tugas kami adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, yang profesional, berkompeten di bidangnya, sehingga mereka semua bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh sivitas akademika, terutama para mahasiswa. Maka tahapan berikutnya kemudian kita ingin mempercepat capaian national recognition. Pengakuan di tingkat nasional ini yang ditandai dengan berbagai capaian nanti. Secara institusi kita akan mengarahkan UMSIDA ini teraplikasi unggul, disusul dengan capaian-capaian yang lain, sehingga pada saatnya nanti kita siap untuk bersanding, berkompetisi dengan berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua punya semangat yang sama di dalam mencapai visi besar UMSIDA 2038 nanti, sehingga kita bersama akan menyaksikan kehadiran UMSIDA mendapat pengakuan bukan hanya pada sisi kelembagaan, tapi dosen, tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, kultur akademik yang terbangun di UMSIDA ini, itu sejajar dengan berbagai perguruan tinggi besar di tingkat ASEAN.
berbekal nilai-nilai Islam, berserah diri pada Sang Pemilik kehidupan, kami yakin untuk melangkah, melihat ke depan, dunia ada di dalam genggaman. Dari sini perjalananmu dimulai, dari sini pencerahan bersemi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, karena pemateri kedua sudah hadir, silakan Bapak Satria Sudarsa melanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Mbak MC. Ya, rekan-rekan sekalian, kita akan menginjak ke materi kedua. Mas Zainal Multazam selaku kreator, socialpreneur, dengan investor dan founder peduli.com. Langsung saja kita hadirkan dan kita sambut Mas Zainal Multazam. Apakah sudah hadir di ruang Zoom ini? Ya, halo, sudah. Sudah, ya. Selamat datang, Mas Zain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Baik, Mas? Ya, baik. Ya. Sorry ya dibuat menunggu, sorry. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Zain, ini kita di dengan isu penting dan menarik di mengenai SDM dalam bisnis digital. Ya. Baik, bisa langsung dimulai saja. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya saya mau minum dulu ya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini cara naruh presentasinya di mana ini? Share screen ya, Masnya. Oh, Mas, dari pihak Mas kan ya yang share screen ya? Gimana panitia? Ini? Oh iya, siap, sudah. Oke, semuanya terima kasih yang sudah menunggu. Ini yang hadir berapa orang ya? Ini sekitar 190-an orang. Oh, lumayan banget ya. Iya, lumayan banget. Thank you semuanya. Share screen-nya nanti aja. Saya masih. Oh iya, di stop dulu aja share screen. Share screen-nya bisa di ya, oke. Baik, silakan, Mas. Oke, semuanya thank you. Ini saya pakai seragam bukan karyawan Shopee ya. Ini seragam perusahaan kami ya. Kita kebetulan hari ini kita lagi ada acara kan kerjasama sama Halal Bihalal Peduli Polri. Mohon maaf banget kalau misalnya suaranya agak ramai atau nggak kedengaran, soalnya saya lagi di kafe, cari tempatnya agak sepi ya. Ya, mungkin volumenya bisa dinaikkan Mas ya, biar lebih terdengar jelas. Jelas nggak suara saya? Oh, yang sekarang jelas sudah. Oke, perkenalkan nama saya Zainal Multazam ya. Teman-teman tadi udah dijelasin. Saya saat ini usia 26 tahun, lulus kuliah tahun 2018. Berarti setelah 2015 sekarang sudah 3 tahun full di karir. Mungkin sekarang bisa lanjut ke slide biar lebih lengkap, silakan. Oke, sudah ya. Sudah. Silakan. Ya, saya sangat antusias kepada anak-anak muda ini, anak-anak mahasiswa, karena saya dulu jujur waktu semester 1 saya sudah ikut event-event seperti ini, seminar-seminar. Tujuannya bukan cuma cari ilmu, tapi juga cari makanan konsumsi sih. Oke, saya akan menceritakan tentang bagaimana saya membangun sebuah startup, tapi bukan lebih bagaimana perjalanan saya, tapi lebih bagaimana saya membangun tim, mulai dari saya pernah ditipu, saya membangun tim mulai dari 1 orang, sampai sekarang mungkin mulai dari rekan kerja, volunteer, karyawan, partner, lebih dari 100 orang. Saya akan ceritakan semuanya dan semoga teman-teman juga bisa melakukannya. Ini share screen-nya. Next, Mas, silakan. Ada next, oke. Saya lihat dulu. Oke. Ini pengalaman saya memulai semuanya dari nol.
Kalau misalkan teman-teman sekarang adalah anaknya orang yang punya, yang mampu, teman-teman harus sangat bersyukur karena itu sebuah privilege. Jujur, saya mulai dari nol, dari keluarga yang biasa aja. Saya mulai bisnis sejak waktu itu, saya waktu madrasah sampai sanawiyah, saya bantu-bantu orang tua saya jualan kerupuk ya. Jadi kerupuk itu bukan kerupuk yang gimana-gimana besar, tapi enggak, kita bikin produksi sendiri, kita jemur sendiri. Habis itu saya antar, waktu itu saya masih SMP ya. Jadi setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saya pasti naik sepeda pancal ke beberapa toko untuk nganterin kerupuk itu. Mungkin waktu itu saya sangat malu karena di saat itu banyak teman-teman saya yang melihat saya dan mereka bermain, sedangkan saya harus bantu orang tua saya. Setelah itu saya lanjut pindah ke kota, saya di Madura di desa banget, habis itu saya lanjut ke kota, di kota Bangkalan ya, saya sekolah di SMK 2 Bangkalan. Di usia 16 tahun waktu itu, saya tinggal di gubuk sekolah karena saya pikir saya tidak mau menyusahkan orang tua dengan biaya kos, jadi saya mencari rumah yang gratis, mulai dari numpang ke guru saya, cari rumpangan organisasi-organisasi, sampai saya tinggal di rumah gubuk. Waktu itu saya jualan kue sama es teh, saya taruh di kantin. Saya taruh di kantin waktu itu sebulan 2 bulan lumayan ramai, habis itu gak laku ya. Itu benar-benar sedih sih karena saya tiap subuh itu harus ke pasar beli es cincau. Jadi cincaunya saya taruh di es teh seperti itu. Dan itu modal sendiri ya. Habis itu saya berpikir gimana biar saya lebih sukses lagi karena saya sudah gagal di sana. Kebetulan waktu itu mbak saya kuliah di Universitas Trunajaya Madura, dia ngajak saya untuk join MLM. Mungkin untuk mahasiswa, teman-teman sering ditawari sama teman-temannya tentang MLM. Nah, saya sama waktu itu saya diajak mbak saya, ayo gimana kalau kita join MLM? Karena waktu itu sangat menggiurkan. Itu adalah modal pertama saya yang saya minta orang tua saya. Saya minta orang tua waktu itu ngutang 4 juta, terus mbak saya bantu 2 juta, jadi 6 juta saya modal gabung di MLM. Saya join 12 paket, saya waktu itu salah satu yang paling muda di anggota saya, karena saya waktu masih sekolah, sedangkan tim-tim saya sudah kuliah. Jadi setiap pulang sekolah, saya harus ke kampus-kampus, ke UTM, ke kelas-kelas, untuk kenalan dengan anak-anak mahasiswa, dan saya ajak supaya jadi downline saya. Waktu itu saya berpura-pura setiap hari, seolah-olah jadi mahasiswa, padahal saya nggak ngerti. Terus kemudian setelah itu nggak ada yang join, terpaksa saya harus ke Malang karena kebetulan mbak saya punya banyak kenalan di Malang. Teman-teman saya di Madura nggak ada yang mau join, saya PP Madura Malang untuk cari downline atau cari member. Saya sampai presentasi di alun-alun dan itu closing. Itu sebuah perjalanan yang menurut saya waktu itu usia 17 tahun, 18 tahun berat banget ya, karena jam 3 pagi saya dari Malang harus ke Surabaya, jam 7 langsung sekolah. Itu sangat menyiksa waktu itu. Dan ternyata waktu saya kuliah di usia 18 tahun, saya kuliah di UMM, jurusan teknologi pangan. Saya putuskan untuk berhenti join di MLM dan saya ingin membangun bisnis sendiri. Waktu itu saya tidak punya kenalan, saya tidak minta support orang tua. Waktu cuman hanya 2 minggu aja, saya punya kenalan di sebuah organisasi. Saya yakinkan dia sebagai jadi investor saya dimodali sekitar 4 juta. Total waktu itu terkumpul modal 7 juta, saya bangun, mungkin teman-teman kalau tahu itu Laker ya. Saya namanya Crepes, mungkin kalau di mall namanya The Crepes, seperti itu. Saya jual bisnis itu. Alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan saya punya 3 cabang di Surabaya, di Solo, dan di Surabaya. Tapi waktu itu usia 20 tahun, 19 tahun adalah usia yang sangat muda untuk saya, sehingga saya tidak tahu manage bisnis. Jadi waktu itu saya bangkrut. Saya ditipu partner saya. Kenapa saya bisa buka 3 cabang sekaligus? Di sini ceritanya. Waktu itu saya kebetulan cari orang yang bisa bantu saya, dan ternyata ayah teman saya, dia adalah seorang yang sudah punya bisnis beberapa cabang di beberapa kota di Indonesia. Saya minta tolong ke dia untuk bagi hasil gimana caranya supaya saya punya banyak cabang, sedangkan saya masih baru bisnis 2 bulan. Dia bantu saya, dan ternyata setelah saya buka cabang dari dia 2 cabang, ternyata beliau curi bisnis saya. Dengan namanya dia sendiri, pakai menu saya, semuanya, produknya diambil, marketnya diambil. Itu pengalaman pertama ditipu dengan partner ya. Padahal
partner itu dia udah tua banget ya, maksudnya anaknya teman-teman kuliah, artinya mereka sudah sangat tua. Dia mencuri ide bisnis saya waktu itu. Tapi is okay buat saya, itu pelajaran bisnis, karena bagi saya bisnis tentang bagaimana kita berproses setiap hari. Next, Mas silahkan. Oke, nah teman-teman, kabar baik bagi teman-teman semua yang memang tidak punya privilege, keterbatasan dari segi biaya atau segala macam, bahwa ternyata siapapun bisa memulai bisnis, apalagi di era digital seperti ini. Di era digital, setiap orang punya kesempatan. Tidak melulu soal modal, karena saya kurang modal. Oh, Mas, saya kurang modal, Mas. Mas, nanti aja dulu, saya kerja dulu, ngumpulin modal. Dalam bisnis, nggak melulu soal modal. Modal itu penting, tetapi nggak selalu di awal. Mungkin nanti di pertengahan ketika mau ekspansi, baru mungkin teman-teman butuh untuk modal yang gede. Tapi untuk hal-hal di awal, bisa kita lakuin hal-hal sederhana. Mungkin seperti dropship, reseller. Itu hal-hal simpelnya. Tapi buat saya, seperti dropship atau reseller itu bukan bisnis ya, itu lebih ke self-employed, di mana kita mempekerjakan kita sendiri sebagai karyawan dan bos sekaligus. Itu bukan bisnis, karena bisnis atau perusahaan adalah organisasi. Kita harus pahami dulu apa itu bisnis. Bisnis atau perusahaan adalah organisasi yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah profit. Itu tujuannya. Jadi kalau sendiri itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan organisasi, itu masih individu. Jadi untuk membangun bisnis, kita harus bersama orang lain dengan tujuan yang sama. Nah, berapa orang, Mas? Dan siapa aja? Itu tergantung kondisional, tergantung karakter teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman nggak bisa nge-hire karyawan, berarti teman-teman bisa cari co-founder, cari pendiri. Tapi kalau teman-teman berani hire karyawan dan teman-teman nggak mau berbagi share profit, ya udah berarti hire karyawan. Tapi intinya adalah bisnis tidak boleh dikerjakan sendiri. Karena kalau bisnis dikerjakan sendiri, bisnis itu tidak akan pernah sejauh yang kita bisa capai. Paling sejauh-jauhnya bisnis sendiri ya, kita anggaplah kita dalam waktu 24 jam kita bisa menghasilkan 300.000 atau 500.000. Artinya kalau kita dalam sehari ingin dapat 1 juta, kita dalam sehari harus punya waktu 48 jam. Itu impossible buat kita. Karena tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, jadi kita memang harus berkolaborasi dengan banyak orang. Entah media partner, entah co-founder, entah karyawan, dengan siapapun kita harus melibatkan banyak orang. Nah, di sana teman-teman yang mau saya bicarakan adalah ketika teman-teman memulai bisnis dari nol dan teman-teman ingin membuat sebuah organisasi, ada fundamental 3 hal penting ini yang teman-teman harus basically paham, yaitu operasional, produk, dan marketing. Sorry ya, di bawahnya masih ada teks yang nggak jelas ya, preset, sorry. Jadi basically 3 hal ini harus teman-teman pahami. Teman-teman nggak harus jago di semuanya, nggak harus jago di operasional, nggak harus jago di produk, nggak harus jago di marketing. Teman-teman hanya cari salah satu yang menurut teman-teman itu adalah bagian teman-teman, dan lainnya biarin sisanya. Seperti saya sejujurnya adalah orang operasional. Saya lebih suka konseptor. Saya lebih suka bikin produk, tapi saya nggak suka jualan. Saya nggak pernah ngiklan. Kalau teman-teman tahu Instagram saya atau sosial media saya jarang promosi, kan saya emang nggak suka jualan, saya nggak suka promosi. Itu bukan jiwa saya lebih suka branding. Tapi saya lebih tahu bahwa saya konseptor, saya suka bikin strategi. Jadi saya masuk di operasional untuk membuat produk ini lebih bernilai. Nah, teman-teman harus tahu bagian di situ. Kalau misalnya teman-teman ngerasa jago di marketing nih, Mas, saya makelar, Mas, saya sudah pernah jadi makelarnya properti, saya pernah jualan A, B, C. Oke, jualan berarti kamu udah punya basically marketing. Tapi kamu nggak bisa operasional, kamu orangnya mudah bosenan. Teman-teman mudah bosenan, teman-teman mungkin nggak punya modal tapi jago jualan. Nah, berarti harus cari orang yang bisa mensupport. 3 hal ini basically penting. Ketika kita ngomongin 3 hal ini, operasional, produk, marketing, ini nggak melulu soal uang. Ini soal orang. Kalau ada orangnya di sini, dan orangnya adalah orang-orang yang kita punya skill di bidangnya masing-masing, saya rasa meskipun modal kita misalkan 200 atau 300, itu pasti bisa bertumbuh besar. Saya rasa anak-anak kuliah sekarang nggak mungkin lah kita nggak punya uang nabung misalnya 300.000 atau 100.000. Pasti kita buat makan sesekali, mungkin malam minggu kita ngabisin uang 100-200. Jadi itu juga modal.
Tapi bukan itu yang penting. Karena kalau kita mikir butuh uang 100 juta dulu untuk bisnis, kita tidak akan pernah buka bisnis. Karena di era digital ini semuanya bisa bisnis. Yang penting adalah gimana supaya kita sustainable, berkelanjutan dari hari ke satu, ke hari dua, sampai ke 1 tahun, sampai ke 2 tahun. Itu yang penting dari sebuah bisnis. Bisnis bagaimana kita tetap berjalan dalam keadaan kondisi apapun. Next, lanjut. Nah, kenapa kita butuh tim? Sebenarnya perjalanan saya bukan tentang bagaimana saya jago jualan atau bagaimana saya mau buat sebuah produk. Saya merasa bahwa saya jago dalam mengelola manusia. Itu yang saya rasa. Karena terus terang saya nggak suka marketing, saya nggak suka jualan, saya nggak suka produksi, misalkan bikin roti, males. Saya dulu pernah jualan, saya punya ayam geprek, saya tiap jam 2 pagi ke Mangga 2 untuk belanja ayam. Nggak sampai tahun itu tutup, karena saya ngerasa nggak menikmati untuk produksi makanan setiap hari, saya nggak bisa menikmati itu. Tapi saya mengerti bahwa saya suka mengelola manusia, saya suka membuat mereka sevisi misi dengan saya. Kenapa tim itu penting? Teman-teman harus ngerti bahwa jangan pernah bisnis sendiri. Bisnis harus barengan. Entah dengan co-founder, partner, atau karyawan. Itu terserah. Apa pentingnya? Pentingnya yang pertama adalah berbagi masalah. Menjadi pengusaha, itu perjalanan yang sangat menyulitkan dan harus dilakuin sepanjang waktu. Kalau misalkan bisnisnya usia 5 tahun, berarti selama 2 tahun teman-teman akan menjalani banyak masalah. Nah, ketika kita punya partner, kita akan berbagi masalah. Ibarat sebuah kue yang besar, kita akan potong menjadi lebih kecil, lalu kita makan berbagi. Karena itu kita bisa makan bareng-bareng. Kita nggak bisa makan kue tar sendirian, karena itu akan membuat kita kekenyangan. Begitu juga dengan masalah. Kita nggak bisa hadapin masalah itu sendirian, sebesar itu. Masalah di finance, masalah di marketing, masalah di produk, masalah di perizinan. Semuanya kita nggak bisa selesai sendirian. Dan itu akan membuat kita stres, depresi ya, dan mungkin akan membuat kita menyerah ketika kita nggak kuat untuk melanjutkannya. Di situ pentingnya tim, berbagi masalah. Karena kita berbagi masalah supaya orang mau kerja bareng sama kita, kita harus mikirin value, mikirin keuntungan buat orang lain. Apa untungnya? Buat sebuah karyawan, untungnya adalah mereka mendapatkan kepastian gaji setiap bulan. Bagi keuntungan sebuah founder atau co-founder atau partner bisnis, keuntungannya adalah share profit. Seberapa besar profitnya? Teman-teman harus bisa memberi itu lebih jelas. Harus clear. Partnership, apa untungnya buat mereka? Saling branding. Ketika orang lain merasa bahwa mereka diuntungkan, mereka akan mau. Kita harus pikirin apa untungnya buat orang lain. Setelah kita sudah mendapatkan tahu apa yang mereka untungin, pastikan dulu bahwa orang yang kita ajak harus sevisi misi. Jangan sampai kita salah ngajak orang yang penting mau bisnis bareng. Itu menurut saya sangat berisiko. Kenapa? Karena orang yang salah yang kita pilih itu tidak akan membantu bisnis kita, malah menghancurkan bisnis kita. Ada quote yang bilang seperti ini. Kalau kita mendapatkan partner yang tepat, bisnis kita akan berhasil. Tapi kalau kita salah memilih rekan bisnis, lebih baik kita sendirian. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman beberapa ditipu karyawan, ditipu partner. Dan itu memang membuat sebuah kerugian yang kita harus tanggung sendiri. Pastikan bahwa visi misinya sejalan. Visi misi itu harus di awal ya. Kalau di saya punya HRD. Jadi setiap kita ngerekrut karyawan baru, kita selalu bilang visi misi kita apa. Setiap minggu atau setiap bulan sekali kita harus jelasin visi misi kita apa. Apa yang ingin kita kejar nih setiap tahunnya, apa yang 5 tahun kita tuh pengenin. Pastikan bahwa orang-orang yang ada bersama kita itu sejalan, sepemikiran. Karena tanpa itu, ibarat kita naik taksi atau naik mobil atau naik pesawat, kita tujuannya berbeda. Kalau tujuannya berbeda, kita nggak akan pernah sampai. Kita harus setujuan dulu, baru kita nyampe ke tujuan kita nih. Tujuannya kita punya cabang, terus cabang di Indonesia. Ya udah tujuannya itu. Jangan sampai ada satu orang yang ternyata dia cuma pengen punya satu cabang aja. Karena kenapa? Kalau dia cuma pengen punya satu cabang aja dan dia nggak pengen lebih, dia akan menghambat kita karena dia nggak akan mensupport kita untuk cabang-cabang berikutnya. Artinya kita nggak sevisi misi.
atau ternyata orangnya adalah money oriented. Dalam bisnis, uang itu penting. Yang kita cari memang uang. Tetapi nggak melulu soal uang. Kita harus mikirin value. Karena value itu yang ngasilin uang. Dengan kita fokus sama value yang kita berikan ke customer, ke customer atau ke audiens, maka maka uang yang datang ke kita. Seperti itu. Jadi kita pastikan dulu bahwa value kita sama nih, bahwa tujuan kita membuat impact apa yang bisa kita berikan kepada sosial. Mungkin seperti yang saya lakuin di Peduli, impact apa yang mau kita berikan ke sosial. Kita ingin mensupport orang-orang yang prasejahtera, orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa merasakan A, B, C. Ayo kita support mereka. Lalu selanjutnya. Mas Ren, maaf, saya salah sebentar. Ya, ini volumenya bisa ditinggikan karena ada pertanyaan banyak nggak dengar. Oh iya, sorry. Ini jelas nggak? Ya, kalau yang ini jelas, Mas. Oke, sorry. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke, saya balik lagi ke visi misi ya, misi foya, visi misi ngabisin duit orang tua. Saya lanjut ke komunikasi. Oke. Di komunikasi, kalau kita udah nemuin teman, partner, 1 atau 2 orang yang udah sevisi misi, kita harus selalu mengkomunikasikan semuanya. Banyak pebisnis muda di era digital ini baperan, nggak enakan, terus nggak diobrolin. Itu adalah kesalahan fatal yang kita lakuin. Kita ini manusia, kita bukan robot. Nggak semua kita ngerti. Kita harus obrolin ke orang lain. Kita nggak bisa menduga-duga bahwa, oh mungkin karyawan kita ngerti ya. Oh mungkin partner kita ngerti ya. Itu kesalahan besar. Nggak semua orang ngerti apa isi pikiran kita. Jadi hal kecil apapun kita harus komunikasikan. Bahkan kalau misalkan nanti kita ada urusan pribadi yang membuat bisnis kita terganggu, kita harus obrolin juga. Semuanya harus dikomunikasikan. Entah itu strategi, planning, eksekusi, problem, kita harus komunikasikan kepada tim. Itu penting banget. Komunikasi di dalam sebuah bisnis penting. Next, Mas. Nah, kabar baiknya teman-teman semuanya yang pagi ini ada di sini, saya tidak akan cuma cerita tentang teori pengalaman, tapi mau saya share tentang ilmu dan kriteria yang menurut saya itu patut teman-teman catat. Mungkin teman-teman kalau ngerasa ini penting, dicatat karena, tunggu sebentar ya, lagi baca chat. Oke, sorry. Oke, lanjut. Ini ada beberapa kriteria menurut saya dalam perjalanan bisnis saya. Ngebangun orang, mulai saya ditipu puluhan orang, sampai saya bisa ngehandle 100 orang. Ada beberapa kriteria yang saya pikir bahwa itu wajib saya miliki orang-orangnya. Tapi basically teman-teman harus tahu bahwa saya bukan orang ekstrovert yang teman-teman dengar sekarang, mungkin saya bisa ngobrol seperti ini. Tapi kalau saya flashback beberapa tahun lalu, saya orangnya introvert banget. Bahkan saya sampai sekarang saya ngerasa bahwa saya introvert. Karena saya yakin problem orang-orang di sini ketika saya bilang, gimana kalau kita partneran, Mas, males saya partneran sama orang, Mas, capek, bosen, nyakitin, nggak sejalan, males-malesan, nanti saya kerja keras, teman saya malah nggak kerja, saya ngerasa rugi, Mas. Atau saya ternyata orangnya baperan, Mas. Itu sama, saya dulu juga seperti itu, teman-teman semuanya. Saya introvert. Jujur sampai saat ini saya juga mengkomunikasikan semuanya bersama tim, itu sepentingnya, seperlunya. Tetap tentang profesional dalam bekerja. Nggak yang urusan pribadi, percintaan saya ceritain ke karyawan, no. Saya lebih suka sendiri sebetulnya. Hobi saya adalah nonton Netflix, saya suka series Netflix, setiap malam saya maraton Netflix ya. Mungkin teman-teman di sini suka Netflix. Saya suka Netflix, saya suka baca buku. Itu adalah hobi-hobi orang introvert yang suka sendirian di kamar atau di kafe. Itu saya. Tapi walaupun begitu, saya mengerti bahwa di dalam bisnis kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja bareng sama orang. Jadi saya harus punya skill untuk itu. Nah, skill-nya apa aja sih? Untuk membuat sebuah super team, tanpa kita peduli apakah kita introvert atau extrovert. Ini dia kriterianya. Pertama, kita harus cari orang yang humble. Tunggu sebentar ya, saya mau minum dulu. Haus. Yang humble. Di dalam humble ini artinya tidak pernah ada kata saya di dalam sebuah tim.
nggak boleh jadi egosentris, bukan alter ego ya. Egosentris yang dimana ini semua tentang saya, ini semua tentang gue, tentang aku. Dan profitnya ini aku harus lebih banyak, aku pokoknya yang harus paling diuntungkan. No, humble artinya orang yang humble itu orang yang nggak cuman tentang mikirin tentang dirinya, tetapi juga mikirin orang lain. Orang yang peduli sama orang lain, orang yang juga mikirin untungnya orang lain itu apa. Dan orang introvert pun juga paham bahwa gimana caranya ngerti orang lain juga bisa. Jadi aku rasa di sini antara orang extrovert atau introvert itu sama aja. Yang penting kita bisa peka. Nah, di humble itu kita nggak pernah ada kata saya, selalu ada kata kita. Karena ketika saya itu tentang diri sendiri, sedangkan bisnis itu barengan. Jadi pastikan semua itu diobrolin. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang di mana mereka care sama orang lain. Ini bagaimana saya merekrut orang. Saya cari orang yang humble. Orang-orang yang saya lihat dia peduli sama yang lain. Orang-orang yang nggak individualis. Kalau individualis, saya biasanya tempatkan di hal-hal yang memang dia tidak banyak interaksi dengan orang lain. Contohnya mungkin di web developer, IT. Mereka lebih fokus di depan laptop yang memang dia jarang untuk terlibat. Tapi basically dia harus punya sifat humble sedikit banyak ya. Biar dia ketika obrolan sama partnernya, dia nggak miskom dan nggak terlihat terlalu ego. Itu humble. Pastikan teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerasa teman-teman humble, cari partner yang humble. Yang kedua adalah hungry. Hungry ini bukan lapar ya, terus kita makan ayam geprek, enggak. Hungry ini artinya kita lapar tuh, kita nggak pernah puas gitu. Jangan pernah. Saya selalu bilang ke tim saya ketika kita berhasil jalanin event seperti hari ini, saya sedang jalanin event di Big Johnson. Saya selalu bilang ke tim, jangan pernah puas terlalu awal, karena perjalanan kita masih panjang. Selalu ada step-step yang mengharuskan kita naik level bersama. Saya selalu memastikan bahwa semua tim saya, orangnya selalu lapar, selalu ingin mengupgrade diri, selalu ingin mengambil resiko. Saya bilang ke tim saya bahwa kalian membuat sebuah kesalahan di perusahaan, it's okay, jangan pernah takut. Yang saya benci ketika kalian tidak pernah mau bertumbuh. Karena risiko dari bertumbuh akan membuat kesalahan. Jadi itu sebuah risiko yang saya tanggung. Tapi intinya adalah saya ingin mencari orang-orang yang hungry. Dia mau selalu naik level, dia mau bikin perusahaan lebih maju. Dan saya paling benci dengan orang-orang yang udahlah kerja aja lah secukupnya, ngapain juga. Atau juga bisnis bosnya, yang rugi bosnya. Nah orang-orang kayak gitu, diusahakan teman-teman punya partner yang nggak kayak gitu. Karena kalau teman-teman punya partner kayak gitu, itu akan merugikan ya, entah itu co-founder atau karyawan, itu akan merugikan banget. Bahkan itu ternyata teman diri sendiri ya, itu akan sangat merugikan karena perusahaan tidak akan pernah bertumbuh dengan orang-orang seperti ini. Mereka akan selalu ngerasa cukup. Oh ya udahlah, segini aja. Yang ketiga, smart. Smart yang saya maksud bukan smart secara intelektual. Intelektual itu berarti kita pinter, cerdas ya. Cerdas akuntansi, enggak. Bukan itu. Itu terserah setiap individu. Tetapi smart di sini yang kita maksud adalah smart secara emotional control. Kita punya tim yang hebat secara emotional control. Dia jago ambil hati customer, dia jago ambil hati partner, dia jago ambil hati tim. Dia ngerti bahwa rekan kita lagi sedih, rekan kita lagi down. Dia tahu memposisikan diri ketika dia lagi marah, dia nahan diri untuk nggak marah-marah. Itu kecerdasan emosi. Dan itu penting. Karena kalau kita setiap kesel kita marah-marah, semua orang benci kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua orang bisa memiliki 3 kriteria ini? Humble, hungry, dan smart. Saya rasa enggak. Pasti akan ada yang dominan dan ada yang minoritas. Ya, dari karakter kita setiap individualnya. Karena kita sekarang bicara tentang pengembangan diri, jadi saya sekarang bicara tentang manusia. Manusia tidak pernah ada yang sempurna. Manusia selalu ada lebih di A dan kurang di E, dan kurang di B.
Jadi kita harus pinter bagaimana kita mengetahui itu yang penting. Mungkin teman-teman bisa ikut psikotes atau teman-teman bisa, ini ya, self self apa ya, ya teman-teman merenung ya mungkin atau share sama teman-teman yang ngerti tentang manusia. Manusia itu bukan robot. Mereka tidak pernah sempurna di segala hal. Selalu ada risiko-risiko, kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Pertanyaannya sekarang, Mas, gimana kalau ternyata mereka itu humble dan mereka itu hungry, tapi mereka nggak smart, Mas. Mereka itu peduli sama orang lain. Mereka itu bikin bisnis lebih maju lagi mau. Mereka tuh ingin berkembang. Tapi mereka nggak smart, Mas. Mereka tuh nggak cerdas secara adaptif sama manusia. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menjadi matchmaker atau pembuat masalah. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang humble dan hungry, tapi nggak smart. Mereka adalah orang-orang yang membuat masalah. Kenapa mereka kok bisa membuat masalah? Karena mereka bisa care sama orang lain. Mereka jago dalam penjualan, tapi mereka nggak bisa ngontrol dirinya. Sedangkan itu akan membuat problem banyak. Nanti dia nggak bisa mengkomunikasikan sama tim A, B, C, D, yang akhirnya hal-hal sepele jadi besar. Kadang tuh hal-hal sepele di bisnis itu malah bikin rugi. Padahal hal sepele yang sebetulnya bisa diselesain. Dia akan menjadi matchmaker. Dia akan membuat pembuat onar di dalam sebuah organisasi perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah gimana kalau misalkan ternyata mereka humble, mereka smart, tapi mereka nggak hungry. Mereka empatinya tinggi, ngerti sama orang lain, bisa kerjasama, mereka cerdas secara emosional, tapi mereka ini Mas, mereka tuh orangnya stuck, mereka tuh nggak mau bertumbuh. Nah, dia sebutannya adalah the lovable slacker, atau dia itu orang yang sangat suka malas-malasan. Mereka itu biasanya kalau di dalam sebuah tim, mereka tuh sama teman-temannya jago, kalau ngobrol rame, tapi kalau ngomongin target mereka nggak kecapai. Ada orang-orang kayak gini. Dan di perusahaan saya juga ada. Jadi mereka tuh kalau sama teman-teman nggak ada yang masalah. Dia kalau ditanya, apa problemnya dia? Asik Mas, ngobrol seru. Dia selalu bisa punya topik untuk menghangatkan sebuah suasana. Tapi ketika dia ngomongin kerja, dia nggak pernah capai target. Karena buat dia yang terpenting adalah kenyamanan dalam bekerja. Apakah ini problem? Problem. Karena perusahaan nggak bertumbuh. Tapi di dalam nyaman. Tujuan perusahaan kan kita ingin profit gede, kita ingin bertumbuh. Mungkin timnya nyaman, tapi nggak bertumbuh. Itu ngerugiin buat perusahaan, tapi nguntungin buat tim. Itu problem. Lalu berikutnya, gimana kalau ternyata dia secara emosional, dia smart, dan dia optimis atau hungry, tapi dia nggak humble, Mas. Dia tuh cerdas secara emosional, dia selalu ingin capai target, dia selalu ingin nge-up levelnya, tapi dia nggak humble. Dia nggak care sama orang lain. Apa? Ini yang paling berbahaya. Orang seperti ini akan menjadi manipulatif. Orang seperti ini bisa memanipulasi. Dia bisa ngambil kedudukan siapa aja. Orang-orang ini yang biasanya sok pinter. Yang kalau ngomong konsep A, B, C, D, E, F, G, bisa. Dia mau capai target. Tapi apa? Teori doang. Karena dia nggak tahu caranya mengkomunikasikan dengan yang lain. Dia biasanya, karena dia nggak bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, dia sukanya nyuruh-nyuruh orang. Ini biasanya rata-rata bos berada di level ini. Di emosional bagus, di hungry, dia sangat ingin upgrade diri, tapi dia kurang ngerti, peduli dengan tim. Makanya banyak itu di dalam sebuah perusahaan itu kan banyak kita tuh benci sama bos kita. Ya karena itu, bos kita nyuruh A, B, C, tapi dia nggak ngelakuin. Biasanya rata-rata ada di sini. Mereka eh, manipulatif ya kita bilangnya. Seperti itu. Lalu gimana Mas caranya yang terakhir, gimana kalau ternyata saya sudah tahu berada di posisi mana dan saya sudah mendapatkan orang lain yang sesuai dengan kriteria ini. Apakah saya bisa membangun sebuah tim yang bagus sehingga saya bisa bangun perusahaan yang gede? Bisa. Kuncinya karena tidak pernah ada manusia yang sempurna yang memiliki semuanya 100%, selalu ada jalan keluar di sini, yaitu kembali di slide tadi sebelumnya, yaitu komunikasi. Kita harus mengkomunikasikan semuanya bahwa kurangku di humble, kurangku di hungry, kurangku di smart. Pastikan bahwa
partner kita, orang-orang yang bersama kita adalah orang-orang yang bukan kita. Kalau kita ngerasa smart, kita cari orang yang hungry dan humble. Kalau kita orang yang hungry, kita cari orang yang smart, yang humble. Atau contohnya kalau di hal yang penting ya, kalau kita misalkan nggak punya uang, ya udah berarti kita cari orang yang punya uang. Kita jual ide kita. Jadi kita cari uang sama orang. Kalau kita ternyata punya punya uang mas, tapi kita nggak punya produk sama nggak punya orang, ya udah kita cari orang itu karena kita punya uang. Nah kalau kita nggak punya dua-duanya, kita nggak jago jualan, kita nggak punya uang, ya udah kita cari orang yang punya uang sama yang jago jualan. Sesimpel itu. Intinya adalah kita harus tahu kita ini di mana dan siapa orang yang kita butuhkan supaya bisa melengkapi bisnis kita. Supaya kita bisa sukses dalam berbisnis. Dengan begitu saya yakin sebesar apapun masalah di dalam bisnis, kita akan terus bertumbuh ketika kita bertemu dengan orang yang sevisi misi, visi misi. Di TikTok kayak gitu ya. Saya rasa presentasi saya cukup ya sampai di sini. Di slide selanjutnya ada nggak? Di slide selanjutnya ya nggak ada. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa follow Instagram saya, Twitter saya, Facebook, atau website. Saya punya website pribadi di zainalmultazam.com. Saya sebetulnya di sosial media jarang bikin konten tentang bisnis karena saya nggak terlalu suka bikin konten bisnis. Saya lebih suka tentang self love. Saat ini saya lagi pre-order buku ya, judulnya tentang nggak apa-apa kok. Itu tentang self love, tentang self healing, di mana kita ngajarin atau ngedukasi pembaca untuk belajar gimana supaya kita selalu berdamai dengan diri kita, entah ketika kita dalam posisi yang sangat berat, karena saya rasa banyak orang-orang mulai insecure, anak-anak muda sekarang. Saya lagi nulis itu, teman-teman nanti kalau mau ikutan pre-order bisa DM. Kembali lagi ke topik di bisnis ini, kita bahas bisnis lagi. Saya rasa cukup sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Zain atas pemaparannya, The Great Motivation for All. Ya, oke. Masuk di sesi tanya jawab. Sebenarnya saya awalin dulu. Saya tergelitik tentang tadi yang bisnis sama modal, Mas ya. Jadi bisa terus berjalan meskipun tertatih dan terus bisa berkelanjutan untuk dapat dijalankan. Nah, Ya. Nah, oke, tentang kolaborasi nih Mas. Nah, kolaborasi awal jika bisnis kan ada suatu organisasi perusahaan dijalankan secara berbarengan ya dengan orang lain. Yang kolaborasi dengan banyak orang otomatis memilih mitra ya. Dan mungkin bisa dijelaskan kriteria apa sih dalam pemilihan partner atau mitra yang baik itu? Oke. Saya jawab ya. Ya. Kriteria apa sih Mas yang paling baik dalam memilih partner? Sebelum kita milih partner, kita harus tahu dulu nih diri kita. Kita itu siapa dan siapa orang yang menginginkan kita. Karena kalau itu belum kejawab, kita nggak akan pernah tahu siapa yang cocok buat kita. Itu yang pertama, kita harus tahu. Sekarang nih saya ambil tadi case saya pribadi. Saya ini siapa? Dan orang siapa yang cocok bekerja sama dengan saya? Saya orangnya konseptor, saya thinker, saya lebih suka berpikir daripada eksekusi di lapangan, karena buat saya itu capek-capek ya, kalau orang bilangnya sekarang smart worker ya, atau kita kerja cerdas, saya lebih suka berada di balik layar. Saya ngerasa seperti itu dan saya orangnya pemberani. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun, sekarang saya lagi bangun BMT ya, kita lagi bangun bank, saya lagi bangun bank, namanya Finansi, nanti bisa dicek websitenya finansi.com pakai V. Itu saya bangun bulan ini masih dalam pembangunan. Itu berharapnya jadi bank digital di Indonesia. Itu cukup berani buat saya karena sekarang usia saya 26 tahun dan saya punya ambisi untuk membangun bank digital. Di luar saya punya bisnis yang lain, peduli ini sama website. Kenapa kok saya tahu orang yang mau kerja sama saya adalah orang yang takut ambil resiko. Karena mereka tahu bahwa saya pemberani. Yang pertama. Yang kedua, mereka tahu bahwa saya orangnya first principle. First principle itu adalah orang di mana ketika memikirkan sesuatu, mereka selalu memikirkan akarnya dulu. Akarnya ini apa nih?
selalu berpikirkan dari banyak perspektif. Saya orang seperti itu. Saya berpikir dari banyak perspektif. Bagaimana dari perspektif rekan A, B, C, sales, marketing, finance, partner, strateginya gimana, plan A, B-nya C, plan A, B, C. Lebih tepatnya mungkin konseptor. Saya suka bikin mind mapping. Sehingga banyak memang konsep-konsep itu dari saya. Nah, saya berarti udah tahu nih, berarti saya nih orangnya seperti apa. Saya orangnya berani ambil resiko dan saya konseptor. Dan saya juga punya leadership ya, mungkin menurut saya. Karena saya kan ada karyawan ya, berarti kan bisa nge-leader ya. Nah, berarti partner saya nih siapa? Kalau co-founder adalah orang-orang yang punya uang. Berarti mereka investor akan tertarik kepada saya. Karena mereka ingin uangnya berputar. Investor pasti mau join, dan beberapa teman saya jadi investor. Itu partner kalau co-founder. Yang kedua adalah operasional. Mereka orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau kerja konsisten tiap hari, tapi mereka agak takut untuk ngambil resiko. Mereka mau partneran sama saya. Dua orang ini akan cocok kalau partneran sama saya. Investor dan operasional. Saya sebagai CEO-nya, semua masalah saya ada solusinya. Istilahnya maksudnya nanti kerjain bareng-bareng ya, bukan saya sendiri. Cuman istilahnya jadi orang yang paling bertanggung jawab di sana. Itu kalau misalkan co-founder. Tapi bagaimana kalau misalkan mereka adalah karyawan kita? Sama aja. Kalau misalkan itu karyawan kita, ya kita harus cari orang yang memang dia jago di operasional. Mereka yang mau konsisten, yang mau kerja keras. Terus pertanyaannya tadi adalah gimana caranya supaya kita bisa tahu mendapatkan orang yang tepat. Iya, Mas. Jujur itu agak susah gampang ya. Karena saya ini sebenarnya mulainya dari nol ya. Saya sudah banyak ditipu, artinya saya juga pernah gagal dalam memilih orang. Saya pernah ditipu duit, pernah dibawa kabur ya. Waktu itu motor juga hampir dibawa kabur, dikempleng, ide bisnis diambil. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya supaya dapetin orang yang paling bagus. Yang pertama kita harus tahu diri kita. Yang kedua kita cari HRD sih. Karena saya ngerasa bahwa saya nggak jago cari orang, jadi saya punya HRD. Bahkan HRD itu buat saya paling penting di luar finance. Saya finance belum ada, HRD harus ada. Kenapa? Karena saya tahu sejak awal bahwa mencari orang itu nggak mudah. Saya memikirkan orang itu seperti kartu as di dalam sebuah remi. Di dalam sebuah remi ada 4 kartu as. Artinya, mungkin kita waktu buka kartu pertama, kita salah pilih kartu. Tapi yang saya yakini adalah semakin sering kita buka kartu, kesempatan kita, probabilitas kita semakin dekat untuk menemukan kartu as. Sama aja seperti cari manusia. Saya setiap hari, HRD saya minimal 3 orang per hari harus diinterview. Setidaknya ada ratusan orang per bulan yang mereka interview. Kita terima orang gagal, mereka ada yang seminggu nggak betah pergi, sehari nggak betah pergi, banyak. Karena buat saya itu seperti mencari remeh tadi. Saya selalu meriset itu. Semakin banyak kami melakukan interview, itu akan menjadi riset buat saya sehingga saya tahu ternyata orang dengan karakter yang seperti A cocok di posisi ini, orang yang karakter B cocok di posisi ini. Alhamdulillah sekarang tim kita karyawan ada sekitar 10 loyal semua. Karena dari 10 orang itu udah ratusan orang yang kita puterin memang. Karena kita untuk terima aja kita nggak asal yang milih, ada orang mau join ngelamar kerja terus kita terima, no. Kita harus pakai tes. Kalau HRD itu ada tes Krepin, Warteg, terus tes DISC, tes kepribadian, psikotes. Sehingga setidaknya kita tahu karakter mereka. Kita nggak asal milih orang, karena milih orang buang-buang waktu. Kita kalau milih orang ya banyak banget ya kalau nggak milih-milih ya. Pastinya seperti itu ya. Kalau menurut saya kita nggak pernah tahu orang lain, karena kita supaya tahu orang lain semuanya membutuhkan waktu. Sama kayak kita ke saudara kita, sama kayak ke teman, untuk kita kenal sama partner kita harus kenalan dulu. Itu sih menurut saya. Ya. Karena people juga dijadikan sebagai investment ya, sebagai aset yang berguna ke depannya ya Mas ya. Aset banget sih people ya. Aset berguna ya.
Dan itu harus ada dengan kolaborasi dengan HRD yang visi dan misi ya, dengan Mas Zain sendiri ya. Karena kalau kita mau yang kita bilang gini kayak bisnis jalan, bosnya jalan-jalan, harus ada orang yang ngerjain dong. Harus ada backup juga ya. Ya. Baik Mas, ini saya sambil bisa membacakan dari para peserta untuk pertanyaannya. Saya ini aja milih pertanyaan yang bisa nyambung dulu dari pernyataan sebelumnya. Ini dari Mbak Nur Isna ini dari akun Umsida juga. Jadi pertanyaannya, jika dalam usaha kita yang belum punya tim nih ya, nah ini hubungannya dengan tim. Nah, dan skala usaha yang masih relatif kecil, jadi baru pemula, bagaimanakah waktu yang tepat untuk kita membangun tim untuk menjalankan visi misi dan target kedepannya? Silakan Mas. Dia itu kerja sendiri. Ini intinya mungkin jadi dia masih bisnis pemula, kerja sendiri dan baru mulai bisnis. Nah, waktu yang tepat gimana sih untuk bisa mencari tim ya, gitu, yang sesuai dengan visi misinya itu sih poinnya. Oke. Nggak pernah ada waktu yang tepat untuk memilih tim. Karena kalau tanya kapan waktu yang tepat waktu pertama kali buka. Bahkan sekarang mungkin udah cari tim. Pertanyaannya mungkin yang bisa ngejawab problemnya dia adalah, kan saya belum punya uang untuk berbagi, penjualannya aja belum tentu ada per hari, gitu kan ya. Iya. Jadi kalau masalahnya adalah itu ada solusinya. Karena kamu nggak bisa gaji karyawan, jadi kalian harus cari partner yang memang mau bangun dari nol bareng. Entah modal kamu, kan itu sama saja kita nggak ambil resiko, kita nggak perlu gaji mereka. Kalau misalkan nggak ada penjualan, sama-sama ditanggung bersama. Karena kalau misalkan kerjanya sendiri terus nanti lumayan rame, terus habis itu cari partner, emang partnernya nanti bisa nyesuaiin, kan belum tentu juga. Itu kalau memang rencananya pengen nambah partner ya. Tapi kalau misalkan event yang kedua lebih cocok daripada cari partner mending cari karyawan, berarti yang pertama fokusin sekarang adalah penjualan. Berarti harus setidaknya cukup dulu untuk gaji karyawan. Kalau belum cukup, jangan cari karyawan dulu, karena nanti baru buka sebulan tutup. Itu sih, menurut saya itu penting. Jadi sekarang mungkin kalau nggak berani cari partner yang sama-sama bangun dari nol, kalau mau cari karyawan, fokus di penjualan, fokus di perbaiki value produk, fokus di marketing. Itu. Ya, oke. Makasih. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Hendra Dermawan dari Informatika Umsida juga. Jadi menurut pengalaman Mas Hendra sendiri, ketika dalam menjalankan bisnis bagi desainer ya pemula dan mengalami kegagalan dalam closing produk dan promosi, pernah nggak terpikiran untuk menyudahi dalam dunia bisnis tersebut? Gitu. Kemudian ketika mengalami fase tersebut, apa yang membuat ingin bangkit lagi? Gitu sih Mas. Ini agak-agak curhat jatuhnya ya. Iya, jadi curhat soal ini. Ya, jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa kenapa sih pengusaha tuh kok kayak gigi banget gitu, kok kayaknya dia nggak pernah nyerah gitu. Jujur, setiap pengusaha tuh pengen nyerah setiap hari, setiap pagi tuh pengen nyerah rasanya. Cuman kita pikir tuh gini, saya punya prinsip, kalau saya capek saya istirahat, tapi saya nggak berhenti. Saya kalau capek nggak ke kantor seminggu dulu, tapi nanti saya jalan lagi. Tapi kalau teman-teman nggak punya karyawan, kalau ternyata teman-teman capek, ya udah bisnisnya taruh dulu, ambil kertas dulu, tulis dulu, apakah selama ini yang dijalani sudah benar. Kalau emang salah, ayo dibangun lagi. Capek itu manusiawi, semua orang itu capek. Makanya itu kenapa kita butuh tim. Ketika kita capek, ada orang lain yang bisa mensupport kita. Kalau seorang bos, kita misalkan capek, kita juga mikir, lah kalau aku berhenti nanti karyawan digaji pakai apa? Sehingga kita terdorong untuk kerja lebih keras lagi. Seperti itu. Jadi capek itu manusiawi. Kita akan selalu pengen berhenti. Terus gimana Mas supaya kita selalu semangat? Itu pentingnya
visi misi pribadi dan umum. Jadi kita harus punya visi misi ya. Contohnya pribadi nih, yang sangat personal. Saya pengen punya apartemen di usia 30 tahun. Saya pengen beli mobil. Itu pribadi banget ya. Itu pribadi banget. Saya ingin membanggakan orang tua, ingin naik haji. Itu harus selalu diingat biar itu jadi motivasi. Ketika nanti teman-teman udah capek dalam bisnis, itu yang bikin motivasi. Itu visi misi personal. Visi misi perusahaan juga diingat. Aku pengen perusahaan ini terus berkembang. Aku pengen 5 tahun lagi aku bisa punya 3 cabang, 4 cabang, 100 cabang. Kalau ternyata sekarang aku berhenti, gimana mau buka 10 cabang? Atau kalau ternyata jualannya all shop, kalau ternyata aku berhenti, gimana mau jual sampai 1 kontainer? Seperti itu. Jadi dua visi misi ini harus jelas kalau menurut saya. Visi misi pribadi dan visi misi perusahaan. Ketika kalian teman-teman ngerasa down, istirahat aja, nggak masalah. Nggak perlu merasa bahwa kita dikejar karena TikTok sekarang nunjukin orang anak-anak muda kaya raya di usia 20 tahun, terus kita ngerasa insecure. Nggak usah ngejar itu. Kalau capek istirahat dulu, tidur dulu, nonton dulu, nggak masalah. Kita punya waktu sendiri-sendiri. Tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti. Karena kita nggak pernah dikatakan gagal kalau kita nggak pernah berhenti. Minggu depan kita coba lagi. Sampai apa? Sampai kita nemu polanya. Menurut saya sih itu untuk motivasi. Karena sebagai bos, sebagai entrepreneur, atau sebagai atasan, sebagai CEO, sebagai founder, sebagai leader, nggak ada yang bisa motivasi kita selain diri sendiri. Kalau karyawan, itu yang motivasi bos. Yang motivasi aturan. Yang motivasi gaji dipotong. Tapi kalau bos, siapa yang motivasi? Kalau nggak motivasi, besok nggak makan. Itu. Jadi pastikan motivasi harus dari dalam diri sendiri dulu. Itu sih. Terima kasih. Ya. Jadi visi misi personal harus diawali masih harus ditetapkan dan diperkuat dan akhirnya diimplementasikan jadi visi misi dari suatu bisnis ya atau perusahaannya. Ya, benar. Ya, oke. Ya, jadi berbicara sedikit soal peduli.com ini Mas. Nah, ini ya tadi kan belum disinggung sama sekali nih. Jadi mungkin bagi yang belum tahu nih konsep dasarnya itu apa sih dalam membangun peduli.com ini? Ini nanya konsep dasar saya membangun, alasan saya membangun apa gimana ya? Iya benar. Dasarnya membangunnya apa sih? Oh ya. Peduli.com itu sebetulnya saya bangun sejak tahun 2018 waktu saya kuliah di Malang. Iya. Waktu saya kuliah di Malang di UMM, itu waktu masa-masa skripsian ya. Saya sebelum itu sudah banyak bangun bisnis. Saya bangun bisnis, itu pernah bikin event festival. Saya waktu itu punya 30 panitia yang berkhianat semua dan bikin saya jadi gelandangan di Malang waktu itu. Saya bikin festival, saya sewa Taman Krida Budaya di Soekarno-Hatta. Itu bikin saya jadi gelandangan, bener-bener gelandangan. Karena saya punya komitmen terhadap diri saya. Apapun yang terjadi, bahkan sampai saya gelandangan, saya siap dalam bisnis. Dan ternyata waktu itu Tuhan nguji saya. Terus saya mikir, kayaknya aku terlalu berambisi tentang uang terus ya. Gimana kalau ternyata ada motivasi lain di sana? Sosial. Akhirnya waktu itu kebetulan ada gempa di Palu, terus itu momen yang pas buat saya. Saya bikin akun Instagram, saya bikin penggalangan dana dan ternyata nggak ada yang donasi. Ternyata waktu itu yang donasi barang-barang perlengkapan anak kecil gitu. Saya bingung gimana saya nyampeinnya ke Palu. Singkat cerita nggak saya sampein ke Palu, jujur. Saya taruh ke tetangga yang membutuhkan yang buat bayinya. Tapi waktu itu kegagalan pertama saya dalam bangun peduli ini. Terus habis itu saya mikir, kalau cuma saya bikin gerakan, mungkin cuma sebulan, 2 bulan saya ngumpulin 30 orang, per bulan saya ngajak orang-orang supaya patungan terus bikin kegiatan sosial. Tapi itu nggak akan berjalan lama. Supaya niat baik ini berjalan lama, harus menjadi sebuah kegiatan profesional. Karena profesional berarti harus bisnis. Berarti orang-orang yang bekerja nggak selalu hanya ingin bantu orang lain. Mereka harus bantu diri sendiri, berarti harus digaji. Karena profesional. Nanti saya harus bangun startup. Nah, terus saya cari tuh, oh ternyata ada tuh ya. Ada tuh kan, ada ya startup yang terkenal tuh yang warna biru tuh ya.
Saya baru tahu itu. Saya awalnya nggak niru itu. Saya cari dan ternyata ketemu. Oh ternyata ada ya. Oke, akhirnya saya bikin. Oke lah, berarti saya harus bikin crowdfunding. Dari sana saya lulus kuliah tahun 2018. Saya ke Surabaya. Saya bukan orang Surabaya ya. Ke Surabaya, saya nggak punya kenalan siapa-siapa. Saya bangun ayam geprek. Habis bangun ayam geprek, setahun saya bangkrut karena saya ditipu. Bukan cuma ditipu, karyawan saya pinjam duit ke koperasi dan penjaminnya saya. Saya percaya karena saya juga kasihan dia butuh uang. Karena saya ngasih gaji juga kurang. Habis itu, Lebaran dia pulang nggak balik lagi. Uang hutangnya belum dibayar. Otomatis saya yang harus bayarin. Dia nggak tanggung jawab atas itu. Ayam geprek saya juga bangkrut karena sepi, terus operasionalnya, terus uangnya juga saya kurang. Jadi saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, waktu masa-masa krisis, saya bangun Peduli ini lagi. Saya nge-hire satu karyawan untuk bantu saya. Saya nggak ada co-founder, saya langsung rekrut satu karyawan di masa-masa saya krisis. Uang saya sangat kacau waktu bangun ayam geprek. Dan ternyata Surabaya antusiasnya orangnya banyak orang-orang baik ya. Saya di bulan pertama itu bisa nge-funding uang itu masih jutaan. Sampai pada akhirnya di 2 bulan pertama saya punya kantor. Sampai pada akhirnya sekitar 3 sampai 6 bulan saya bisa punya donatur sekitar 10.000 donatur dengan funding ratusan juta. Itu kalau ditanya apakah sudah ada izinnya? Enggak ada. Enggak ada izinnya. Itulah nekatnya saya. Saya cuman modal keyakinan bahwa orang lain percaya sama saya jaga kepercayaan orang lain. Tapi habis itu saya urus izinnya. Sekarang kita sudah punya izin ya, jangan dikira kita nggak punya izin sekarang. Cuman waktu itu kita nggak punya izin. Artinya apa? Ada 10.000 orang yang percaya dengan konsep ini. Sehingga waktu itu Peduli melejit besar, kita udah punya puluhan karyawan, habis itu corona datang, kita babak belur. Itu adalah krisis kedua di Peduli yang akhirnya Peduli sempat istirahat sebentar. Motivasinya itu sih, karena memang saya sejak awal, memang saya ingin fokus di sosial juga. Sekarang lagi bangun Zen Foundation, yang harapannya itu menjadi panti asuhan, saya bisa bantu anak-anak yatim ya. Sekarang belum proses, masih tahun ini atau tahun depan saya ingin berencana untuk bisa bangun panti asuhan ya. Kalau sekarang lebih ke pendanaannya untuk bantu-bantu yayasan lain, tapi harapannya 1 tahun 2 tahun ini saya punya anak-anak panti yang bisa saya biayai pendidikannya, kehidupannya sampai kuliah. Itu rencana saya. Saya memang di dalam dunia ini fokusnya di sosial dan bisnis. Itu yang saya terapin ke diri saya sampai sekarang. Makanya saya fokus di sosial. Saya pengen punya impact ke sosial. Setidaknya kalau kita meninggal ya, kita kan, saya Muslim ya, jadi setidaknya kalau misalkan saya meninggal kan ada 3 hal yang nggak pernah putus di dunia ya. Ya. Doa anak soleh, Ilmu bermanfaat, terus dan apa itu satunya? Amal jariah. Amal jariah. Jadi saya pikir nama saya nggak penting, tetapi ketika saya berkontribusi ke orang lain dan saya meninggal tapi saya masih punya panti asuhan atau ada sebuah jalan yang pernah saya bangun dan dipakai sama masyarakat, itu mungkin akan pahala yang mengalir. Itu yang akhirnya memotivasi saya untuk bangun kegiatan sosial ini sih. Lebih ke sana. Jujur bukan cari profit saya di sini. Kalau profit saya lebih fokus cari di bisnis lain ya. Di sana. Ya, baik. Jadi dari developer jadi sociopreneur Mas ya untuk di peduli.com ini. Ya, sociopreneur. Sociopreneur ya. Nah, untuk tim yang efektif di peduli.com sekarang berapa ya Mas? Efektif tuh sebetulnya sekarang ada 6 kayak 6 orang yang 6 orang yang dia kerja ya, yang kerja. Ada anak internship. Jadi teman-teman kalau mau internship, kita juga buka internship. Anak desain grafis biasanya, anak ilkom atau marketing juga ada. Itu kita ada internship sekarang 4 atau 5 orang ya. Dan masih membutuhkan untuk anak magang. Oh, kita membutuhkan per 3 bulan kita membutuhkan anak magang karena magangnya 3 bulan di kita. Itu yang efektif di kantor. Nah, habis itu kita ada tim yang menghandle koordinir volunteer. Di Surabaya kita punya volunteer, koordinator sama ketua volunteer sama anggota volunteernya sekitar 30 orang. Di Malang kita punya volunteer sekitar 2 orang. Nah, di kantor tuh ada tim handle untuk koordinator sama volunteer di beberapa kota. Harapannya kita
buka di beberapa kota lagi ya, di kota-kota besar di Indonesia untuk bangun volunteer-volunteer baru. Saat ini masih di Malang dan Surabaya aja. Oh iya. Nah, terus untuk volunteer ini jika yang akan mau mendaftar masih diterimakah, Mas? Ya. Untuk volunteer sendiri itu joinnya harus 6 bulan ya. Oh, per 6 bulan. Ya, ini kan udah jalan ya, mungkin masih kurang 3 bulan lagi nih. Kalau udah selesai nanti kita open volunteer lagi untuk angkatan berikutnya. Itu sama aja kayak organisasi kampus sih. Jadi nanti ada LPJ-nya, terus habis itu nanti harus perekrutan anggota baru untuk menggantikan sama. Itu per 6 bulan kita. Ya, open volunteer ini diiklankan di mana ya bagi yang mau Itu kita kerjasama sama media-media di Surabaya ya, kayak volunteer Surabaya, terus media-media partner event Surabaya. Mungkin nanti ada ya, kalau teman-teman tanya lebih lanjut mungkin nanti cek di Instagramnya Peduli Surabaya, dia pakai Y ya, sama kayak punya kita ya. Cari aja Peduli Surabaya, Peduli Malang, nanti bisa DM biar nanti tim sosmednya mereka bisa ngasih tahu ke teman-teman ya. Oke, check it out ya gitu. Baik, ini pertanyaannya masih berhubungan dengan peduli.com lah. Ini kan usaha sosial nih yang mengandalkan donasi dari donatur, ya. Nah, usaha apa sih yang untuk menjaga kepercayaan dari donatur dari peduli.com? Peduli.com itu sama kayak bank. Bisnisnya adalah kepercayaan. Bank kalau nggak dipercaya sama orang, semua uang akan ditarik dan ada terjadinya rush. Akhirnya mereka bangkrut tiba-tiba. Sama di sosial itu adalah kepercayaan. Gimana supaya orang percaya, Mas? Supaya orang percaya, kita harus transparansi. Kita di tingkatan level-level tertentu ada transparansinya. Misalnya aku sama karyawan ya, sama-sama anggota, kita transparansinya penuh. Nah, nanti sosial transparansinya apa? Penggalangan dananya udah berapa yang masuk, kan sama aja ya. Teman-teman bisa cek di platform kita atau di tempat lain sama aja sih. Jadi kayak kita udah ngasih tahu kayak galangan dana ini udah terkumpul berapa, terus yang kita ambil buat operasional itu berapa, terus apakah ada kegiatan atau enggak. Kalau ada kegiatan nanti ada diupdate, sehingga apa, sosial juga bisa mantau kita, pergerakan kita, sehingga mereka nggak takut untuk ditipu gitu loh. Ketika orang nggak takut ditipu, mereka lebih leluasa. Kita kan juga ngasih tahu kalau kita ngambil operasional ya. Kalau di platform sebelah itu kan ngambil 5% ya. Kalau di kita itu free. Jadi terserah dari donatur. Nanti setiap donasi bisa milih apakah 0%, 15% atau terserah keikhlasan dari donatur sendiri. Jadi misalkan 10.000 nih. 10.000 ternyata mereka ngasih uang tips buat Peduli itu 15%, berarti 1.500-nya diambil kami untuk operasional, untuk bayar karyawan dan lain-lain. Ya. Itu sih. Jadi ada update terus ya untuk laporan donasinya update terus ya. Kalau misalkan nggak ada update pun sosial berhak tanya juga ke kita. Siap. Saya lanjut ke pertanyaan dari para peserta di sini. Yang berhubungan. Nah, ini pertanyaan agak berat nih. Yang tadi udah disampaikan tersirat. Jadi dari Mbak Natasha dari Koneksi Umusida. Jadi pertanyaan, apa sih strategi dalam membangun super team yang powerful? Gitu. Oke, ini kita mau bahas di luar tadi teori yang kita sebutin ya. Iya. Gimana kita supaya kita membangun tim yang powerful. Supaya bangun tim yang powerful, pastikan bahwa kita powerful, kita harus tahu apa kemauan tim kita. Kita harus tahu dulu nih. Kamu harus tahu tujuan orang sama kita tuh apa. Kalau tujuannya adalah uang, tunjukin uangnya berapa. Mereka pasti powerful. Kalau emang dia niatnya adalah sosial, tunjukin kita ingin ngasih impact berapa besar. Kalau emang kita pengen punya 10 cabang, tunjukin itu. Karena dengan itu, yang pertama. Yang kedua, kita harus ngomong dari hati ke hati. Saya bersama tim itu sering ngomong dari hati ke hati. Kita nggak ngomong tentang profesional, kayak, kamu kenapa kok jelek kinerjanya. Enggak, kita harus ngobrol ke hati-hati. Kita ini manusia. Mungkin dia di rumahnya ada masalah. Sesekali ajaklah ngopi. Bayarlah ngopi. Bayarin makan, bayarin ngopi, ngajak ngobrol. Kamu ada masalah apa?
Kamu kalau dia masih pacaran, aku tanya, kamu gimana sama pacarmu? Kamu gimana keuangannya? Mas, aku butuh, boleh minjem? Oke, aku ada. Ini aku pinjemin. Kita ngomongnya dari hati ke hati juga. Biar kita trust, kalau aku bilangnya trust, biar tim kita tuh percaya sama kita. Biar tim kita loyal sama kita harus jaga mereka. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita memperlakukan mereka sebaik itu. Kalau kita cuman profesional aja kayak pokoknya target, mereka menganggap bahwa kita manipulatif. Kita menganggap bahwa mereka adalah objek yang hanya kita perlakukan sebagai robot. Sesekali kita ada namanya kita kalau di kerjaanku di kantor itu anak-anak tuh per hari ada namanya daily report. Di daily report tuh laporan harian. Di laporan harian tuh ada namanya job satisfaction, di mana itu tuh aku ngasih bintang, saya ngasih bintang 1 sampai 5 sama kayak kita driver Gojek gitu kan ngasih bintang. Iya. Saya ingin nunjukin ke mereka bahwa saya puas dengan kerjaan mereka. Jadi mereka setiap hari mau kerja keras karena mereka ngejar kepuasan saya. Dan saya akan apresiasi ketika kerjanya bagus. Entah apresiasi dengan naik gaji, dengan ucapan terima kasih, atau ngajak ngopi. Kalau misalnya kerja mereka nggak bagus, saya kasih misalkan bintang 1, 2, sehingga mereka tahu bahwa kinerja mereka jelek. Oh ternyata kinerja saya jelek. Sehingga saya nggak menutup mata bahwa kerja mereka saya apresiasi sekali. Itu yang pertama. Yang kedua itu namanya ada happiness analysis. Kita selalu berusaha untuk mereview kebahagiaan orang-orang yang ada sama kita. Jadi kita tuh per bulan itu setiap orang itu disuruh ngisi angket kebahagiaan. Saya selalu berusaha orang-orang yang kerja sama saya bahagia. Kalau misalkan nggak bahagia, saya akan introspeksi diri. Gitu. Tanpa mereka nyebutin nama, biar mereka nggak takut ya. Jadi mereka bebas isi sesuai hati mereka. Saya selalu meriset seberapa bahagia mereka di sini, seberapa antusias mereka kerja di sini, seberapa nyaman mereka sama saya. Sehingga apa? Kita tahu ternyata orang-orang yang ada sama kita itu puas. Kalau misalkan nggak puas, kenapa? Berarti kita perbaiki. Itu penting banget menurut saya, dan saya lakukan itu supaya setiap orang yang kerja sama saya seperti bermain-main, seperti ya organisasi kayak gini. Itu sih, itu mungkin tip ya supaya kita tahu dan loyal mereka. Thank you. Jadi personal approach-nya itu sangat kuat sekali ya di perusahaannya. Jadi ada penilaian sampai dengan perbaikan yang berarti bagi teamwork ya, tim. Ya. Menyambung tentang teamwork, Pak Sen. Jadi prinsip komunikasi dalam teamwork seperti apa yang efektif dijalankan sih? Gimana komunikasi efektif? Ya, prinsip komunikasi yang dijalankan selama ini yang menurut Mas Zen efektif itu seperti apa sih? Ya, ini personal banget ya. Jadi mungkin ini nggak bisa diterapin ke semua orang, tetapi ini style saya. Kalau tadi teman-teman bisa lihat di humble, hungry, dan smart. Saya orangnya tuh di smart dan hungry tapi nggak humble. Saya sebetulnya orangnya introvert, jadi saya sebetulnya kurang untuk pendekatan terhadap karyawan dan tim. Saya kalau ngomong itu seperlunya, kayak nanya-nanya dari hati ke hati itu jarang banget. Mungkin kalau saya udah ngerasa mereka tuh kinerjanya down. Tapi saya menutupi itu dengan cara saya punya satu orang yang memang khusus untuk mikirin anak-anak, itu HRD itu. Jadi HRD ini memang saya sekaligus jadi asisten pribadi. Setiap kegiatan-kegiatan atau apapun selalu melibatkan dia. Karena saya ngerasa saya nggak terlalu suka untuk interaksi sama orang lain kayak sosok akrab ya kan, sosok nyaman, itu bukan saya. Saya orangnya paling males cari muka. Saya kalau orangnya nggak suka ya diem aja. Jadi HRD saya ini biasanya mereka kalau udah ngerasa Mas Zen, ini anak-anak kayaknya jenuh dalam pekerjaan. Aku mau ngajak anak-anak ngopi ya. Artinya aku yang bayarin ya. Oke, ajak aja. Kerja di luar. Mereka kerja di Janji Jiwa, kerja di kafe-kafe, kadang di mall. Mereka nanti tinggal nyetorin nota, Mas tadi habis segini. Oke. Ya mereka sambil main ya kerjanya ya. Nggak masalah. Yang penting kalian happy dan kinerjanya bagus. Itu yang penting. Tapi kalau happy aja, kinerja nggak bagus, itu punya masalah sama saya. Jadi saya pengen kalian happy, tapi kalian harus kasih saya kinerja yang bagus. Nah, itu cara saya bekerja. Saya jarang komunikasi saya seperlunya aja.
dan tetap menjaga etika ya. Kalau misalkan kita mau minta tolong, kita bilang tolong. Kalau misalkan mereka udah bekerja, kita ucapin terima kasih. Kalau salah saya karyawan, saya juga minta maaf. Meskipun saya atasan, aku minta maaf karena aku makanya tadi terhambat, karena aku nggak prepare ketika masalah kayak gini. Kayak misalkan event sekarang terus terang saya nggak tahu apa-apa, saya cuma datang ke sini terima jadi, cuman itu. Jadi saya berterima kasih kalian karena kalian udah manage ini dengan baik, thank you ya. Hal-hal sederhana itu yang kadang pengen didengar sama rekan kita. Lebih-lebih kita bukan cuman teori terima kasih maaf ya, tapi kita ngasih hal-hal yang berarti, mungkin ngasih barang atau traktir sesekali. Itu sih, itu efektif buat saya. Karena kalau saya terlalu dekat, ketika nanti ada masalah, saya baper dan dia baper juga. Ketika atasan dan bawahan baper atau sama partner baper, itu nanti akhirnya nggak enakan. Kita mau negor nggak enak. Terus terang, saya orang paling berani untuk negor. Kalau emang salah, saya bilang, kamu kenapa kok kinerjamu buruk? Pasti saya bilang. Makanya, tapi kalau saya terlalu dekat, saya nggak berani. Itu sih, makanya saya agak jaga jarak gitu supaya saya tetap berada di koridor yang tepat, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Itu saya bilang bahwa itu nggak efektif untuk semua orang ya. Mungkin dalam sebuah tim kita ada orang yang nggak suka sama kita, itu wajar. Mungkin partner kita ada yang nggak suka, wajar. Tapi nggak semuanya. Setidaknya kalau 70-80% itu masih sevisi misi, atau masih suka, atau masih trust, percaya, dan loyal, aku rasa itu masih worth it. Kita nggak bisa 100% loyal semua, nggak bisa. Itu sih. Ya. Jadi kuncinya untuk membangun rasa trust ya di antara sesama, terus bisa sistem appraisal sampai dengan sistem reward and punishment ya Mas Yen ya, yang diterapkan. Ya, siap. Ini selanjutnya lagi ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Nah, apakah ada program untuk pengembangan keahlian atau upgrade training di perusahaannya Mas Yen sendiri? Ya. Terus terang, sebetulnya untuk anak-anak itu kita suruh untuk edukasi diri sendiri secara mandiri ya. Jadi mereka tuh entah ikut seminar-seminar gratis atau berbayar. Kalau berbayar, mereka kita suruh untuk menghadap ke saya. Jadi nggak masalah, kalian selama ningkatin skill, kasih tahu ke saya. Kalau saya mampu, saya bayar. Entah itu full atau kita bantu 50%. Itu sih. Cuman beberapa mereka sejauh ini yang sama saya itu jarang sampai bayar, kayak, Mas saya mau ikut ini, saya bayar ya. Bahkan pernah saya tawarin, kamu ikut, saya bayarin. Enggak Mas, saya bayar sendiri aja, udah daftar kok. Jadi selama ini sejauh ini saya belum pernah ngeluarin uang untuk itu sih. Mereka lebih mandiri untuk belajar sendiri. Karena buat saya nggak pernah mau bodohin orang. Saya bilang ke tim saya, partner saya selalu bilang, kalian di sini, saya nggak mau kalian bego. Saya nggak pernah mau bodohin orang. Saya mau pinterin orang. Saya mau orang di sini pinter. Jadi kalau kalian ngerasa bodoh di sini, ayo pinter bareng. Seperti tadi di teori itu, hungry, dia mau belajar. Saya nggak mau ada orang-orang bodoh di sini. Makanya saya rata-rata milih anak-anak lulusan S1. Ya, setidaknya mereka kan bisa dibelajar untuk critical thinking ya. Karena kenapa? Kalau tim kita bodoh, kita sebagai bos, kita nggak akan pernah bertumbuh. Rata-rata banyak bos tuh takut karyanya pinter terus buka usaha sendiri atau ternyata nipu. Saya nggak pernah takut. Saya selalu bilang ke tim, kalau kalian ternyata nanti pinter terus pengen buka usaha sendiri, nggak usah nipu, nggak usah keluar dengan alasan ini dan itu. Bilang ke aku, bilang bos, aku mau keluar, aku mau buka usaha. Bilang, kalau emang nanti menarik, aku invest, nggak perlu nipu. Itu sih. Jadi menurut saya orang pinter di circle kita tuh penting. Jadi jangan pernah kita berusaha untuk bodoh orang lain. Ajak mereka pinter. Karena kalau mereka pinter, bisnis kita besar. Ya, jadi harus terus dibacu untuk meningkatkan kompetensi diri ya, kualifikasi skill ya dari setiap karyawan yang ada ya. Iya, benar. Oke. Ini pertanyaan yang penting juga. Ada juga pertanyaan juga yang jadi krusial. Nah, apa sih strategi atau tips dan trik sukses bisnis online di startup ya konteksnya untuk pemula di masa pandemi ini? Trik supaya sukses ya. Ya, berbalik ya. Berat ya jawabannya, karena kalau saya tahu juga nggak saya kasih tahu ke kalian ya, itu rahasia ya. Tapi
Secara Mungkin saya global akan aja Mas. mencoba untuk menjawab gitu. Ya. Gimana supaya sukses dalam berbisnis online? Sebetulnya secara teori sekarang di TikTok, di Instagram itu banyak YouTuber atau influencer yang ngajarin cara ilmunya ya. Tetapi saya mau ngajarin tentang di luar ilmu itu karena kalian bisa cari ilmunya di luar, itu informasi udah bertebaran di mana-mana. Yang lebih penting daripada ilmu, caranya supaya sukses, entah caranya dropship, cara marketing, itu adalah personality. Kalian karena di zaman kita itu kita dimanjakan sama banyak hal. Anak-anak muda sekarang ini baperan. Baru buka sebulan udah punya masalah ditutup karena baper, karena capek. Itu problemnya. Kalau mau sukses, caranya simple. Jangan pernah berhenti ketika gagal. Karena terus terang Tuhan itu kadang cuma nguji aja. Coba deh cari di mana aja. Emang ada pengusaha sukses yang nggak pernah gagal? Rata-rata setidaknya pengusaha tuh udah pernah gagal 1 kali, 2 kali, 10 kali, 150 kali, itu ada banyak. Artinya di dalam bisnis itu gagal itu wajar. Jangan pernah berpikir bahwa ketika ada masalah, ketika ada apa, itu terus berhenti, nggak gitu. Semua bisnis yang ada di mall, yang ada di kafe-kafe besar, itu semua ada masalah. Dan kalau mereka misalkan nggak ingin membangun, ya mereka akan tutup. Nah, entah kalian punya privilege atau enggak. Jadi tolong, jangan banyak ngeluh. Dunia ini sudah banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang berani aksi. Karena itu, ayo ambil aksi, ambil andil bahwa kalian adalah bagian dari perubahan dunia. Itu. Mantap kata-katanya. Ya. Baik, terima kasih Mas Zainal Mutazam di tengah kesibukannya bisa memberikan pencerahan presentasinya kepada para peserta di ruang Gemini maupun Kalekum pada khususnya ya. Khususnya tentang pengembangan SDM di sini ya, di bisnis digital. Semoga siapa yang disampaikan tadi menjadi suatu motivasi atau semangat khususnya bagi para generasi milenial untuk dapat membangun bisnisnya sendiri di masa pandemi ini, khususnya untuk konteks bisnis startup ya Mas. Ya, amin. Ya, terima kasih Mas Zen. Ya, sama-sama. Untuk sesinya ya, semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Ya. Ya, thank you semuanya. Undur diri. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya gimana nih? Live ya? Live apa gimana? Live ya? Iya, live meeting. Bye. Terima kasih, thank you. Ya. Baik, apa yang disebutkan tadi, jadi bisa peran penting pendidikan ya dalam pembangunan bangsa dengan jelas ditunjukkan secara yuridis, formal dan praktek empiris operasional. Baik untuk bisnis dalam yang bergerak di bidang di konteks BUMN maupun di bidang startup ya, seperti yang disampaikan oleh materi kedua. SDM yang diperlukan di sini adalah pendidikan adalah SDM yang kualitas dalam berpikir dan berbuat. Action is number one. Jadi SDM yang menguasai impact dan mengembangkannya sehingga mereka memiliki kemampuan secara konseptual dan kemampuan teknis yang dapat ditemukan bagi peningkatan kualitas proses dan produk pendidikan di SDM di masa pandemi ini khususnya. Jadi pengembangan SDM adalah upaya peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan khususnya di bisnis dalam orientasi digital. Jadi adanya teman penting dalam pengembangan SDM dalam bidang pendidikan untuk digital khususnya tentang terkait dengan aspek profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif dan kerjasama. Khususnya pengembangan aspek tersebut selain pendidikan, bagaimana pengembangan SDM yang diperlukan suatu program iklan terpadu agar tercapai efektivitasnya. Baik, sekian presentasi dari kedua materi, semoga bisa berkah, berkah dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya secara lebih efektif dan bisa dengan topik yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC untuk acaranya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Satria Sudarso SEMM yang telah memandu acara webinar, dan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafiuddin MBA dan Bapak Zain Al-Murtazam yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik pada acara hari ini. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara webinar pengembangan sumber daya manusia pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, serta para peserta webinar pengembangan sumber daya manusia. Saya Anti Mariani selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama yang tertera di slide Zoom, silakan mengkonfirmasi panitia. Nama yang tertera silakan menghubungi panitia segera ya.